Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan bicara tentang forum ilmiah, di mana mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mengikuti forum ilmiah. Nanti kita akan belajar tentang apa saja yang termasuk dalam forum ilmiah dan bagaimana perbedaan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Oke, forum ilmiah. Ada beberapa. Yang pertama di sini adalah seminar. Seminar adalah suatu pertemuan yang diikuti oleh sekelompok orang untuk membahas satu topik atau suatu topik yang tertentu dan mencari solusi mengenai suatu tema atau masalah yang ada dengan menghadirkan seorang mentor atau ahli atau pakar, ya, dan menjelaskan solusi masalah yang dibahas. Jadi kita mengundang narasumber, kemudian kita membicarakan suatu topik tertentu, misalnya dalam manajemen atau hukum, masing-masing apa nih yang mau dibahas tentang, misalnya tentang hukum, misalnya hukum pidana, hukum misalnya tentang misalnya di manajemen yang ada sekarang yang sedang menjadi tren atau masalah itu apa, ya. Kemudian untuk pengertian dari segi etimologi atau asal kata, di sini seminar berasal dari bahasa Latin itu seminarum, yang artinya adalah tanah tempat menanam benih, atau dalam arti bukan secara harfiah atau secara mentah-mentah kita telan bulat bahwa itu adalah tanah tempat menanam benih atau sawah, ya, bukan, ya, bahwa itu adalah suatu tempat atau suatu forum yang bisa menimbulkan atau memunculkan suatu hal yang baik, ya, dimana dalam bentuk pengajaran, kemudian pembentukan diri yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan atau menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi forum biarnya untuk membentukkan diri atau meningkatkan diri atau meningkatkan kemampuan dalam arti secara knowledge, ya, untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian seminar juga merupakan pertemuan yang bersifat massal, ya, yang diselenggarakan dengan teknis tertentu dengan syarat yaitu pembelajaran yang ada di dalamnya, ya. Kemudian terdapat juga diskusi ilmiah yang berguna bagi banyak pihak. Untuk bentuk daripada ciri-ciri seminar itu ada 4, ya. Ada cirinya, itu bentuknya itu forum, kemudian mengacu pada makalah, ya, isu ilmiah menjadi topik utama, dan adanya respon dari audiens, ya. Untuk bentuk forum di sini adalah bentuk kegiatannya adalah di mana ada seorang mentor sebagai pembicara utama atau sebagai narasumber, kemudian ada seorang moderator yang nantinya menghandle jalannya seminar dan juga membantu sekali untuk kelancaran seminar. Kemudian di dalam juga ada interaksi antara audiens dengan juga narasumber, ya. Ada komunikasi dua arah, feedback antara narasumber dengan audiens melalui perantara moderator, ya. Ada materi yang disampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dilontarkan dari kedua belah pihak, ya. Kemudian untuk mengacu pada makalah, di mana pembahasan tema atau materi ini mengacu pada makalah atau kinerja yang disajikan oleh pembicara, atau makalah atau tema yang memang topik yang disajikan oleh pembicara, ya, sehingga harapannya penyaji ini menyiapkan betul-betul materi yang akan dipresentasikan sehingga betul-betul sampai kepada sasarannya. Kemudian isu ilmiah menjadi topik yang utama. Nah, ini pada umumnya kegiatan seminar ini akan mengangkat isu yang sedang terjadi atau aktual, ya, sebagai bahan untuk didiskusikan, dan juga bukan sekedar isu atau hal yang remeh-temeh, tapi memang ternyata masalah ini menjadi sangat penting, menjadi krusial untuk dilakukan upaya atau solusi pemecahan masalahnya. Kemudian adanya respon dari audiens, di mana kegiatan ini memang timbal balik, ya, antara audiens dengan narasumber, ya. Kegiatan ini juga ada proses mungkin memberikan pendapat,
kemudian berargumentasi, ya. Dan juga audien tidak hanya masalah bertanya, tapi mungkin mengajukan pendapat, mungkin pendapat ini seperti ini, tinggal nanti bagaimana proses diskusi ini berjalan. Oke. Kemudian tujuan daripada seminar, ya, adalah agar informasi maupun buah pikiran yang terbaru dapat tersampaikan kepada orang banyak, sehingga informasi tersebut bisa dengan mudah dikembangkan kepada masyarakat yang lebih luas. Sedangkan fungsi seminar di sini itu adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi yang sifatnya adalah ilmiah kepada halayak ramai atau publis, ya, sehingga peserta seminar dapat menggunakan informasi tadi dalam penyelesaian masalah yang ada. Kemudian pihak-pihak yang terkait dalam seminar, ada pembawa acara atau MC, yang kemudian ada moderator, ada pembicara, ada audien dan lain-lain. Di sini untuk pembicara memang ya pembawa acara memang handle, ya, master of ceremony-nya, dia menghandle dari pembukaan sampai nanti penutupan acara, sedangkan moderator menghandle pada saat proses diskusinya, kemudian pembicaranya atau narasumbernya, dan audien serta notulen. Notulen itu untuk merekam apa saja yang proses seminar ini berlangsung. Kemudian yang kedua adalah lokakarya. Lokakarya atau biasa disebut dengan workshop adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama, ya, jadi oleh ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu masalah yang sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Jadi seorang ahli untuk membahas suatu masalah yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian tujuannya di sini ada tujuan utama, yaitu untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi, yang biasanya merupakan agenda rutin dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalnya workshop tentang kalau di kemudian tentang pencegahan preeklamsi pada kehamilan, workshop tentang penata laksanaan kasus A dan sebagainya. Pihak yang biasa mengisi kegiatan ini adalah pendidik, manajer, pemimpin perusahaan atau ahli di bidang khusus. Ini yang memang terkait dengan tema atau masalah yang mau diangkat. Kemudian ciri-ciri lokakarya di sini ada beberapa. Yang pertama adalah masalah yang dibahas lebih spesifik dan berasal dari peserta, dalam arti memang ini merupakan masalah yang dihadapi oleh peserta, namun tujuan pelaksanaan tetap dirumuskan oleh pihak panitia, ya. Jadi tidak mungkin peserta itu tertarik kalau dia merasa itu bukan menjadi masalahnya, sehingga kita mengangkat isu atau tema ini adalah yang memang dihadapi oleh peserta, dan tapi tujuan pelaksanaannya, rancangan dan sebagainya dirumuskan oleh panitia. Kemudian proses penyelesaian masalah. Proses penyelesaian masalah ini dilakukan secara musyawarah melalui observasi di bidang keilmuan. Jadi sesuai dengan ilmu yang memang dimiliki. Kemudian setiap peserta harus aktif berpartisipasi dan memberikan gagasan atau ide, sehingga bisa muncul diskusi untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama. Jadi karya ada solusi yang dicapai bersama-sama. Kemudian di sini ada jenis-jenis lokakarya, di mana berdasarkan waktu dan juga berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan waktu di sini dibagi menjadi dua, yaitu beruntun dan berkala. Di mana kalau untuk lokakarya beruntun adalah dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara berturut-turut, misalnya 4 hari secara berturut-turut, itu disebut dengan lokakarya beruntun. Sedangkan lokakarya berkala dilakukan dalam jangka waktu tertentu tetapi secara berkala, misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, setahun 3 kali, atau setiap trimester atau 6 bulan sekali. Kemudian jenis lokakarya berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu mengikat dan tidak mengikat. Lokakarya mengikat itu bersifat mengikat peserta yang ada di dalamnya, contohnya adalah standarisasi ISO, ya. Kemudian lokakarya tidak mengikat bersifat
tidak mengikat peserta yang hadir, artinya peserta tidak berkewajiban untuk mengikuti hasilnya. Misalnya ada lokakarya tentang zat kimia pada asap kendaraan bermotor. Jadi kalau mengikat kan nanti berarti ada nanti mengirimkan porang dan sebagainya yang harus nantinya akan dinilai. Itu untuk yang lokakarya mengikat. Sedangkan yang tidak mengikat tidak wajib untuk mengikuti sampai nanti mendapat hasil dari yang ingin dicapai apa. Kemudian langkah-langkah mempersiapkan lokakarya. Sebelum melakukan kegiatan, biasanya panitia mengkonsep secara matang seluruh rangkaian acara ya agar berjalan dengan sesuai dengan tujuannya. Langkah-langkah ini ada beberapa. Di sini yang pertama adalah menetapkan tujuan ya. Tujuannya mau melakukan workshop atau lokakarya tentang apa, kemudian mengidentifikasi segala kebutuhan peserta dari mungkin nanti narasumbernya seperti apa, kemudian materinya apa, kemudian toolkitnya misalnya dari notnya, alat tulis, kemudian mungkin keperluan yang lain dari konsumsi, dari mungkin ruangan atau tempatnya dan sebagainya yang terkait dengan kebutuhan untuk proses jalannya lokakarya workshop. Karena merancang presentasi, jadi nanti bagaimana proses untuk presentasi di sini. Untuk merancang presentasi dari lokakarya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama membuat pendahuluan, ada mungkin nanti memperkenalkan diri, mengenalkan topik dan anggota, kemudian menyusun daftar topik disertai dengan subtopik pendukung, kemudian membuat aturan selama kegiatan berlangsung ya. Kemudian di sini juga harus panitia memperkirakan nih alokasi waktu untuk setiap sesi acaranya. Jangan sampai alokasinya total misalnya 3 jam atau 5 jam atau satu hari dengan perhitungan 8 jam itu malah tidak tercapai atau bahkan waktunya mulur ya. Alokasi waktu untuk setiap acara sangat penting untuk diperhatikan agar pelaksanaannya juga berjalan dengan efektif dan efisien. Ini harapannya dengan beberapa langkah tadi ya, kalau disusun secara matang akan berjalan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah simposium. Simposium menurut KPBI adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Artinya setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing. Jadi temanya adalah sama ya, A, tetapi beberapa pembicara itu berpendapat tentang A ini dari berbagai sudut menurut keahlian masing-masing. Misalnya dari bidang A, bidang B, bidang C, misalnya tentang di secara ininya mungkin taruh tentang kematian ibu ya. Kalau di kesehatan tentang kematian ibu, misalnya dari sudut pandang dinas kesehatan seperti apa, kemudian dari masyarakat, kemudian dari pengelolaan persalinan, mungkin dari dinas yang lain yang terkait, atau mungkin dari tokoh masyarakat. Ini tentang satu topik ini dari beberapa pembicara yang menurut sudut pandang mereka. Kemudian di sini terdiri dari ada beberapa pihak, ada pembicara utama, penyanggah, moderator, dan peserta. Untuk pembicara utama adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan pandangannya terhadap suatu topik yang sedang dibahas. Jadi menyampaikan pandangan terhadap suatu topik yang dibahas. Kemudian penyanggah adalah orang yang bertugas untuk menyanggah setiap pandangan dari pembicara. Di sini ada moderator, ada orang yang bertugas untuk mengatur jalannya acara, misalnya mengarahkan jalannya pembicaraan, meneruskan pertanyaan dan sebagainya. Yang keempat adalah peserta, adalah orang yang menyaksikan acara dan berhak untuk mengajukan sejumlah pertanyaan setelah pembicara dan penyanggah selesai membahas masalah atau hal-hal yang terkait dengan topik yang sedang dibahas. Jadi ada waktunya misalnya sesi diskusi untuk audiens atau peserta untuk ikut bertanya, itu akan ada kesempatan itu. Kemudian untuk tujuan dari
simposium di sini adalah untuk menguraikan serta memaparkan berbagai aspek yang berbeda terkait suatu masalah ya atau topik tertentu dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan informasi itu peserta. Jadi di sini tujuannya adalah memaparkan berbagai aspek ya tentang suatu masalah. Jadi satu masalah itu dari berbagai sisi sudut pandang itu bagaimana itu sehingga peserta ini mempunyai satu ibaratnya global pandangan yang global, pandangan yang komprehensif dari berbagai sudut pandang dia akan memahami gitu. Nah di sini ada ciri-ciri simposium. Ciri-ciri simposium ini ada beberapa hal. Di sini yang pertama adalah menampilkan beberapa ahli yang akan membahas suatu topik, yang terkait ya. Kemudian memiliki moderator sebagai pemimpin acara, melibatkan peran serta dan penyanggah, memiliki seorang pembahas utama atau juru bicara, dan kemudian diakhiri dengan diskusi panel. Dan untuk ciri-ciri simposium. Sedangkan ada beberapa kelebihan dan kekurangan simposium. Di sini untuk kelebihannya adalah bersifat fleksibel, artinya bisa diselenggarakan pada kelompok kecil maupun kelompok besar. Kemudian dalam waktu singkat peserta bisa mendapatkan banyak informasi dari berbagai sudut pandang. Kemudian kehadiran beberapa pembicara dengan latar belakang yang berbeda bisa menambah variasi pengetahuan dan suasana saat acara ini berlangsung. Sedangkan kekurangan dari kegiatan simposium di sini adalah yang pertama, pendapat pembicara terkesan dibatasi. Karena hal ini setiap pembicara harus bergantian mengemukakan pendapatnya, sehingga waktunya pun harus ditentukan secara tepat agar acara berjalan sesuai dengan rencana. Jadi dibatasi karena memang keterbatasan waktu ya, sehingga kalau waktunya bebas ya nanti kasihan, nanti pesertanya terlalu lama dan kurang memacu interaksi di dalam kelompok ya, ini karena memang tadi satu topik kemudian dibatasi dengan sudut pandang masing-masing. Kemudian jika perdebatan antara pembicara dan penyanggah cukup intens, biasanya moderator sulit mengontrol waktu. Nah ini kalau ada pembicara dan penyanggah saling tidak mengontrol atau mengendalikan dirinya, itu biasanya moderator akan cukup kesulitan. Tapi biasanya dengan masing-masing pembicara atau penyanggah ini punya spelling bahwa ini waktu yang dibutuhkan sekian, maka akan memudahkan untuk lancarnya kegiatan simposium. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk pelaksanaan simposium. Yang pertama adalah moderator membuka acara, kemudian memperkenalkan para pembicara yang akan melakukan pidato pendek. Kemudian pidato pendeknya sekitar 5-15 menit. Penyanggah menyampaikan sanggahannya terkait pidato yang dibawakan atau menyempurnakan pidato tersebut. Kemudian pembicara juga menjawab segala pertanyaan dan sanggahan. Jika terjadi penyimpangan topik pembicaraan, pembicara harus meluruskan kembali. Peserta diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada pembicara. Dan jika waktu sudah habis, diskusi dianggap sudah selesai. Dan moderator mengakhiri acara dengan membuat kesimpulan sementara. Dan tim perumus mengadakan pertemuan skala kecil untuk membahas dan mencetak hasilnya. Nah, untuk cetak hasil tersebut diberikan pada peserta dan pihak lain yang membutuhkan. Oke, perbedaan dengan seminar, workshop, lokakarya, konferensi, dan kolegium. Jadi perbedaan simposium ini dengan seminar, di mana pada simposium pembicara ahli membahas satu topik permasalahan dalam sudut pandang yang berbeda. Sementara pada seminar, para pembicara ahli fokus membahas topik permasalahan secara sistematis. Jadi kalau untuk pada simposium itu satu topik dengan sudut pandang yang berbeda beberapa ahli ya. Kalau untuk yang seminar, pembicara ahli fokus membahas masalah yang sama. Kemudian perbedaan dengan workshop atau lokakarya. Pada simposium jumlah peserta banyak, sedangkan lokakarya hampir sama dengan seminar, namun jumlah peserta yang terlibat sedikit karena bersifat terbatas, biasanya satu unit tertentu atau satu bidang tertentu ya. Kalau simposium tadi karena sifatnya ada beberapa sudut pandang yang berbeda, dari misalnya dari segi bidang hukum, bidang manajemen, bidang apa yang memang bisa membahas topik yang tema yang sama tapi dari sudut pandang yang masing-masing.
Kemudian pada berbeda dengan konferensi. Pada simposium, para pembicara ahli membahas suatu topik permasalahan dalam sudut pandang yang berbeda. Sedangkan pada konferensi, para ahli berunding dan saling bertukar pendapat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kemudian perbedaan dengan kolegium. Biasanya terletak pada formalitasnya. Pada simposium bisa bersifat informal dan juga sosial, sedangkan pada kolegium bersifat formal dengan ahli seorang akademisi. Kemudian contoh di sini ada simposium, biasanya terkait dengan pendidikan, sejarah, konstitusi negara, kesehatan dan lain sebagainya. Di sini ada pernah dilakukan simposium pendidikan dasar tahun 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan serta mengasah kreativitas guru dalam mengemban tugasnya sebagai pendidik serta meningkatkan kualitas kinerja guru. Kemudian simposium internasional pendidikan 4.0. Kegiatan ini digelar di Bali pada tahun 2018 ya, dan menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya strategi pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan pembelajaran pada yang fokus pada peserta didik. Jadi misalnya blended kurikulum itu kan sekarang ada pembelajaran dengan luring, ada daring. Itu jadi kalau misalnya di kita itu pendidikan daring atau online itu 60% memakai Edu atau LMS, sedangkan sisanya bisa menggunakan platform yang lain, misalnya memakai Zoom, memakai Google Meet dan sebagainya. Tetapi tadi bahwa rekomendasi pendidikan ini dengan menyikapi adanya suatu masalah pendidikan dengan adanya wabah atau pandemi COVID, maka dilakukanlah upaya-upaya untuk menanggulangi masalah itu, yaitu salah satunya dengan cara mengubah tadi kurikulum dengan blended kurikulum, dengan online misalnya yang dengan LMS 60%, sisinya 40% itu tatap muka dengan tatap maya itu dalam arti tatap muka itu melalui tatap maya itu melalui Zoom, tatap muka kehadiran yang full dalam arti tatap muka secara langsung. Tetapi itu pun dengan kondisi sekarang yang memang masih pandemi itu masih ya di wilayah-wilayah tertentu masih berjalan, maka ada pembatasan sehingga tidak memungkinkan untuk full tatap muka ya. Ini yang contoh simposium yang sudah berjalan. Sedangkan selanjutnya adalah konferensi. Apa itu konferensi? Konferensi adalah pertemuan atau rapat untuk bertukar pendapat atau berunding tentang suatu masalah yang dihadapi secara musyawarah atau bersama. Konferensi juga dapat digambarkan sebagai sarana komunikasi pribadi dengan kemungkinan besar bahwa hasil konferensi ini dapat dicapai untuk melalui pemahaman bersama yang tidak mungkin melalui komunikasi tertulis. Jadi harus dengan secara diskusi lisan. Kemudian di sini ada jenis-jenis konferensi, ada konferensi pers ya, kemudian konferensi kasus, dan juga ada konferensi video. Konferensi pers adalah kegiatan untuk mengundang jurnalis berdialog. Pemimpin rapat dengan hati-hati menyiapkan materi, dan tujuan dari pertemuan ini yaitu adalah untuk dipublikasikan di media oleh wartawan. Dan konferensi pers menurut Jeffkins adalah pertemuan jurnalis untuk mengumpulkan informasi tentang beberapa topik yang menjadi bahan diskusi mendalam. Ini konferensi pers ini memang sering misalnya ada suatu masalah tertentu perlu ada suatu klarifikasi atau mungkin suatu pemaparan tentang masalah ini, maka perlu dilakukan konferensi pers. Nah, peristiwa ini biasanya terjadi secara tiba-tiba di tempat ya, kemudian biasanya juga berlangsung sebelum atau sesudah acara penting ya. Kemudian materi yang akan dibahas biasanya merupakan peristiwa penting ya, sehingga konferensi pers muncul dari ide atau inisiatif dari pertemuan ya, dari yang sudah pertemuan yang penting itu. Kemudian perlu mungkin ini dipublikasikan secara general atau secara umum kepada halayak. Kemudian konferensi kasus.
Konferensi kasus adalah kegiatan yang saling melengkapi atau mendukung dalam konseling dan bimbingan untuk membahas masalah siswa atau dalam konsultasi pertemuan, di mana di dalam konferensi kasus ada pihak yang dapat memberikan kemudahan, informasi dan komitmen untuk menyelesaikan masalah siswa. Namun memang tidak semua masalah yang dihadapi oleh siswa perlu diangkat dalam konferensi kasus, ya. Tentunya ya masalah-masalah rumit atau perlu melibatkan pihak-pihak yang lain, maka konferensi kasus perlu dilakukan, ya. Kemudian pada konferensi kasus ini juga masalah siswa tidak hanya diselesaikan oleh konselor dari sekolah, tetapi juga dapat dilakukan secara bersama-sama dengan berbagai pihak yang terkait yang memang kompeten di dalam suatu masalah tersebut. Kemudian konferensi video, ya, di mana perkembangan teknologi komunikasi ini sudah sangat membantu untuk proses penyediaan informasi. Jadi jika memang bentuk informasi ini bisa dilakukan secara visual, ya, audio, entah itu mungkin nanti disebarkan lewat YouTube, mungkin lewat Instagram atau lewat media massa yang lain, yang konferensi video ini yang memang untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Pada konferensi video ini sama dengan percakapan yang berlangsung antara dua orang atau lebih dan lebih di mana satu orang hadir sebagai utama, ya, dalam satu untuk membahas satu masalah tertentu. Kemudian keuntungan menghadiri konferensi. Di sini konferensi kan bukan hanya pertemuan untuk membahas satu masalah, tetapi ada beberapa manfaat atau beberapa keuntungan. Yang pertama adalah dapat menentukan riset, ya, di mana saat melakukan konferensi penting untuk menentukan penelitian mana yang sedang dilakukan, karena biasanya seseorang yang memimpin konferensi sudah memiliki topik umum untuk penelitiannya. Namun biasanya hanya orang-orang yang belum yakin tentang topik yang sedang mengerjakan. Jadi mungkin nanti ada orang-orang yang memang belum mempunyai topik, maka dengan adanya konferensi ini bisa memunculkan ide untuk melakukan suatu penelitian. Kemudian mendapatkan umpan balik. Dengan menghadiri konferensi, kita dapat mendapatkan umpan balik yang membuat seseorang bahagia, ya. Ini membuat orang lebih mudah untuk mencari informasi yang memang sedang dia butuhkan, ya, atau mungkin memperbaiki hal-hal yang sedang disusun, ya, atau mungkin hal yang lainnya. Kemudian dapat mereview. Ketika menghadiri suatu konferensi, tidak jarang kita atau seseorang menemukan presentasi lain dari orang-orang yang hebat, ya. Dengan presentasi itu kita dapat mengukur tingkat kemampuan kita, ya. Karena kita bisa belajar dari orang-orang yang hebat itu, sehingga dari kita bisa bertanya, kita bisa melihat bagaimana materi yang disampaikan dan sebagainya. Kemudian menambah inspirasi. Yang tadi bahwa dengan berpartisipasi dalam suatu konferensi, kita dapat meningkatkan inspirasi atau meningkatkan ide untuk melakukan sesuatu, mungkin dari materi-materi yang disampaikan oleh narasumber yang ada di sana atau presentasi yang disampaikan oleh mereka, sehingga kita terinspirasi untuk melakukan sesuatu, ya. Dan juga menambah wawasan, ya, dan juga serta pengalaman bertukar ide, ya, dengan peserta yang lain. Hal-hal yang perlu dilakukan setelah menghadiri konferensi. Yang pertama di sini ada mengirim pesan. Mengirim pesan singkat, ya. Di sini biasanya untuk dalam sebuah konferensi, ya, biasanya bertemu dengan banyak orang, bertukar nomor HP atau kontak untuk saling bertukar informasi atau mungkin saling berdiskusi terkait dengan yang permasalahan yang mungkin masing-masing dialami.
Kemudian misalnya contoh misalnya mendatangi suatu konferensi tertentu ya, kita membutuhkan info itu ternyata ada narasumber atau ada presentan lain yang mempunyai informasi itu atau pernah mengalami atau sedang melakukan itu, maka kita bisa bertukar ide atau nantinya bisa berhubungan secara kontak via WA dan sebagainya untuk menanyakan dan sebagainya, berdiskusi. Kemudian melakukan apa yang sudah dicatat. Selama konferensi tentunya ada beberapa hal yang perlu poin-poin penting yang perlu kita catat, kita rekam ya, sehingga harapannya itu menjadi hasil daripada kita mengikuti konferensi. Nantinya pada saat kita membutuhkan itu, kita bisa membuka kembali catatan-catatannya. Kemudian menyampaikan hasil konferensi kepada rekan kerja. Ya, jadi kita menularkan apa yang kita dapatkan, kita sebarluaskan kepada orang-orang yang memang terkait, yang membutuhkan, yang memang kita menjadi untuk kebaikan perusahaan atau kebaikan dari unit ya, yang memang harus ada kerja bersama, maka orang yang lain pun walaupun mungkin tidak mengikuti konferensi juga harus tahu. Maka tugas kita adalah menyebarluaskan informasi tersebut. Kemudian untuk diskusi panel. Diskusi panel adalah suatu diskusi oleh sekelompok orang bernama panelis ya, yang di dalamnya membahas satu tema tertentu yang sedang menjadi perhatian umum. Metode yang dilakukan adalah saling tukar pendapat antar panelis di hadapan peserta secara informal namun tetap terarah. Konsep ini juga bisa diterapkan pada pembelajaran di kelas. Kemudian tujuan diskusi panel di sini pelaksananya dilakukan di depan halayak dan diarahkan oleh seorang moderator. Ini itu tujuannya memberikan informasi pada pendengar tentang suatu permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek melalui kegiatan diskusi. Nah, fungsi diskusi panel di sini adalah yang pertama adalah sebagai media atau alat untuk menyampaikan informasi tentang suatu permasalahan melalui kegiatan diskusi. Ya. Jadi ini juga kegiatan untuk diskusi panel ini biar berjalan sesuai dengan fungsinya, maka harus melibatkan orang-orang yang sangat berperan di dalam diskusi panel. Di sini ada panelis ya, atau narasumber yang tadi yang untuk nanti membahas tentang suatu tema tertentu, moderator, notulis, dan peserta. Ya. Kemudian ciri-ciri daripada diskusi panel. Di sini yang pertama adalah dipimpin oleh seorang moderator, pada umumnya ditampilkan di suatu media, misalnya televisi atau radio. Terdapat 3-6 panelis, di mana setiap panelis merupakan orang yang sudah ahli di bidangnya. Kemudian peserta tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan diskusi, namun hanya berperan sebagai peninjau panelis. Kemudian memiliki seorang notulen atau notulis untuk mencatat semua hasil diskusi. Di sini tadi ada komponen dari diskusi panel. Moderator adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan tema diskusi, mengatur jalannya acara diskusi, serta menjadi penengah antara panelis dan juga peserta. Kemudian panelis itu atau pemateri adalah orang yang diberi tugas untuk menjalankan kegiatan diskusi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, di mana selama kegiatan diskusi ini berlangsung, setiap panelis harus mengutarakan pandangannya, pendapatnya tentang suatu permasalahan yang dibahas dari berbagai aspek ya. Kemudian banyaknya panelis yang mengisi kegiatan ada 3-6 orang. Kemudian notulis itu disebut juga adalah sekretaris atau orang yang bertugas untuk mencatat poin-poin penting dan hasil kesimpulan dari terlaksananya diskusi. Kemudian peserta adalah pihak yang menyaksikan dari pelaksanaan diskusi panel. Artinya, peserta tidak bisa ikut aktif dalam kegiatan diskusi, namun tetap diberi kesempatan untuk bertanya pada panelis sesuai dengan arahan moderator. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi panel. Yang pertama adalah mengatur proporsi waktu diskusi, di mana ini harus
adil dan juga agar berjalan dengan efektif dan efisien. Dan memang menunggu itu merupakan hal yang membosankan, sehingga diharapkan nantinya pesertanya tidak bosan dengan kegiatan panelis, maka harus bisa membatasi dan mengatur proporsi dari masing-masing panelis itu dalam mengungkapkan pendapatnya. Jika diskusi terlalu lama, biasanya akan muncul rasa bosan dari peserta sehingga tidak tertarik lagi untuk mengikuti. Kemudian membatasi jumlah panelis. Semakin banyak panelis, semakin singkat waktu setiap panelis untuk menyampaikan pandangannya akan suatu masalah. Ya, agar setiap panelis bisa menyampaikan pandangan secara sistematis, maka jumlah panelis harus disesuaikan dengan alokasi waktu yang didiskusikan. Misalnya dalam waktu 1 jam, berapa panelis nih, masing-masing misalnya ada 6 panelis, masing-masing berarti maksimal adalah 10 menit untuk masing-masing panelis ini, ya kan. Harapannya kalau terlalu banyak kemudian waktu alokasi masing-masing panelis terlalu banyak, ya kasihan pesertanya. Kemudian ketiga, memperhatikan pengaturan waktu setiap sesi acara. Ya, ini adalah tugas seorang moderator dalam mengatur jalannya acara, sehingga harus tegas dalam waktu, sehingga misalnya alokasi 10 menit ya jangan 10 menit, sudah 10 menit bahkan 15 menit dibiarkan, atau bahkan sampai 30 menit, kasihan, harusnya bisa dapat 3 pembicara, itu baru 1 pembicara. Kemudian perbedaan antara diskusi panel dengan seminar. Tema yang dibahas pada diskusi panel adalah tema yang menarik atau sedang menjadi pembahasan di masyarakat seperti sosial, ekonomi, politik. Sementara untuk tema yang dibahas pada seminar adalah tema ilmiah yang akan dicari solusinya. Nah, kemudian yang pertama, kalau untuk yang diskusi panel adalah sosial, ekonomi, dan politik. Kalau untuk yang seminar adalah temanya ilmiah. Yang kedua adalah pada diskusi panel, peserta tidak ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, sedangkan pada seminar, peserta harus aktif dalam memecahkan satu permasalahan yang sedang dibahas. Contoh diskusi di sini pernah diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia cabang Surabaya. Diskusi tersebut mengangkat tema adalah terobosan dalam akselerasi ekonomi daerah dengan panelis dari beberapa kalangan pemerintahan, ada gubernur, ada Kapolda, ada pimpinan Bank Indonesia Surabaya, dan juga perwakilan BPKB Jawa Timur. Ini ada beberapa aspek, beberapa unit yang ada gubernur, ada Kapolda, ada BI, dan juga ada BPKB. Demikian untuk paparan dari materi ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk diskusi kelompok dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.